Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim Angkatan Laut Amerika Serikat kini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Trump bahkan menyebut jalur strategis tersebut pada dasarnya sudah terbuka, namun hanya kapal yang diizinkan Amerika Serikat yang dapat melintas melalui selat tersebut. Ia menggambarkan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai tembok baja yang bertugas mengawasi sekaligus membatasi pergerakan kapal di kawasan Selat Hormuz. Trump juga mengatakan situasi masih cukup rumit karena Iran disebut terkadang memasang ranjau meski militer Amerika Serikat mengeklaim telah melakukan penyisiran di sepanjang selat. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut lebih dari 20 kapal perang Amerika telah dikerahkan ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer dan blokade terhadap Iran. Dalam operasi tersebut, militer Amerika Serikat dilaporkan telah memaksa 55 kapal dagang mengubah arah, melumpuhkan 2 kapal komersial, serta menaiki dan memeriksa 2 kapal lainnya. Sementara itu, data pelacakan kapal menunjukkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih sangat rendah dan terus mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali dibuka sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah tuntutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Teheran. Iran meminta Amerika Serikat menghentikan perang dan ancaman terhadap Iran, mencabut blokade terhadap pelabuhan, serta memberikan kompensasi atas kerusakan akibat konflik. Teheran juga menuntut pencabutan sanksi dan pembebasan aset Iran yang dibekukan atau disita tanpa syarat sebelum akses Selat Hormuz kembali dibuka. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel menjadi pemicu utama ketidakstabilan yang terus terjadi di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyampaikan tudingan tersebut saat membahas situasi keamanan regional dan perkembangan di Selat Hormuz.
Menurut Bagay, negara-negara Timur Tengah perlu memperkuat kerjasama dan membangun kepercayaan tanpa bergantung pada campur tangan kekuatan asing. Ia menilai persepsi negara-negara kawasan terhadap Israel semakin berubah dan Israel kini dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas regional. Bagay juga menyebut Amerika Serikat turut menjadi sumber ketidakamanan karena berbagai tindakan militernya dinilai memperburuk situasi di Timur Tengah. Di tengah ketegangan tersebut, Iran dan Oman disebut terus melakukan pembicaraan untuk menentukan rute navigasi baru di Selat Hormuz. Bagay mengatakan, negosiasi berlangsung lancar dan konstruktif dengan pembahasan mencakup keselamatan pelayaran, layanan maritim, perlindungan lingkungan, serta pencegahan kejahatan. Rute baru tersebut nantinya berpotensi menjadi jalur perantara yang digunakan sementara Iran dan Oman menyepakati skema pemisahan lalu lintas yang baru. Iran mengaitkan ketatnya pengawasan di Selat Hormuz dengan apa yang disebut sebagai agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran. Teheran menegaskan bahwa selama tekanan dan tindakan militer dari Amerika Serikat terus berlanjut, Selat Hormuz akan sulit berfungsi sebagai jalur pelayaran yang aman dan stabil. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah jauh di dalam Rusia. Sedikitnya 13 orang tewas dan 75 lainnya terluka dalam serangan di Nizhnekamsk, wilayah Tatarstan pada Senin. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan di wilayah Rusia dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Nizhnekamsk berada sekitar 1.000 km di sebelah timur Moskow dan merupakan lokasi kilang minyak Taneko, salah satu fasilitas energi besar Rusia yang sebelumnya juga disebut sebagai target serangan Ukraina. Rekaman yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi menunjukkan kobaran api besar serta kepulan asap di area dekat kompleks yang menyerupai fasilitas kilang minyak. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai objek yang menjadi sasaran utama serangan.
Otoritas Rusia menyebut seorang anak termasuk di antara korban tewas. Sebanyak 21 orang dilaporkan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di wilayah Belgorod yang berbatasan langsung dengan Ukraina, 4 orang lainnya juga dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan yang dikaitkan dengan konflik tersebut. Serangan ini terjadi ketika perang Rusia-Ukraina memasuki fase baru. Pertempuran di garis depan relatif stagnan, tetapi perang udara justru semakin intensif. Ukraina dalam beberapa bulan terakhir terus mengembangkan kemampuan drone jarak jauh sehingga mampu menyerang berbagai target strategis jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk kilang minyak, fasilitas energi, kapal tanker, gardu listrik, hingga gudang logistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak banyak perubahan di garis depan, kemampuan serangan jarak jauh kedua pihak semakin berkembang. Dampaknya, infrastruktur vital semakin rentan dan resiko korban sipil juga meningkat. Peningkatan serangan udara ini menjadi tantangan serius bagi Rusia maupun Ukraina. Bagi Moskow, serangan jauh ke dalam wilayahnya menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara belum sepenuhnya mampu mencegah penetrasi drone Ukraina. Sementara bagi Kiev, serangan terhadap infrastruktur energi dan industri Rusia menjadi salah satu cara untuk memberikan tekanan terhadap kemampuan ekonomi serta logistik perang Moskow. Namun eskalasi serangan udara juga membawa konsekuensi kemanusiaan yang semakin besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya mencatat 1.396 orang tewas dan hampir 8.000 lainnya terluka dalam 6 bulan pertama tahun ini akibat konflik. Dengan kemampuan drone jarak jauh yang terus berkembang, perang Rusia-Ukraina kini tidak hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga semakin dalam menjangkau wilayah masing-masing negara. Serangan di Nizhnekamsk menjadi bukti terbaru bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi perlindungan mutlak dari eskalasi perang drone. Все целое, все, жена нормально, на той стороне спали, в комнатах с той стороны, подвод. Я храплю, отдельно спал. Поэтому все нормально, все хорошо. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menuntut kompensasi dari Iran dalam negosiasi perdamaian. Tuntutan itu berkaitan dengan serangan dan konflik selama beberapa dekade yang menurut Trump didukung atau dilakukan Teheran. Trump juga menyinggung pemboman USS Cole pada tahun 2000 serta kematian ratusan ribu demonstran Iran dalam 50 tahun terakhir. Ia juga menginstruksikan perwakilannya untuk memasukkan tuntutan kompensasi tersebut dalam setiap negosiasi mendatang. Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan meningkatkan serangan terhadap Iran, termasuk kemungkinan menyasar infrastruktur sipil.
Namun ia kemudian melunak dan menyatakan kesepakatan damai dengan Teheran berpeluang tercapai. Trump kini memilih meningkatkan tekanan ekonomi ketimbang melanjutkan serangan militer. Sikap tersebut disampaikan di tengah mandeknya perundingan terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran sebelumnya meminta Amerika Serikat mengakhiri blokade pelabuhan dan mencabut sanksi terhadap industri minyaknya. Teheran juga menuntut kompensasi atas kerusakan akibat serangan Amerika Serikat. Kebuntuan negosiasi membuat blokade Selat Hormuz oleh Iran terus berdampak pada pasar energi, memicu kenaikan harga bahan bakar, dan mengguncang perekonomian global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata menggunakan penerbangan rahasia saat meninggalkan Turki setelah menghadiri KTT NATO pada Juli 2026. Bahkan rombongan wartawan kepresidenan dan sejumlah staf Gedung Putih tidak mengetahui bahwa Trump tidak berada dalam pesawat yang sama dengan mereka. Langkah tersebut dilakukan di tengah ancaman pembunuhan yang dinilai kredibel terhadap Trump dari Iran saat konflik kedua negara masih berlangsung. Informasi ini diungkap The Washington Post dengan mengutip seorang pejabat Amerika Serikat dan sejumlah sumber yang mengetahui operasi penerbangan tersebut. Saat tiba di Ankara, Trump menggunakan pesawat jet hadiah dari Qatar yang telah dimodifikasi untuk menjadi Air Force One baru. Namun ketika meninggalkan Turki, Trump terlihat menaiki Air Force One versi lama di hadapan kamera. Beberapa menit kemudian, Trump diam-diam dipindahkan ke pesawat militer C-32A yang berukuran lebih kecil. Pemindahan dilakukan menggunakan truk catering bandara untuk menyamarkan keberadaan Trump dari publik, wartawan, hingga sebagian staf Gedung Putih. Pesawat Air Force One lama kemudian digunakan sebagai pengalih perhatian. Rombongan wartawan dan sejumlah staf Gedung Putih mengira Trump berada di dalam pesawat tersebut.
C-32A yang membawa Trump kemudian terbang menuju Inggris dan tiba sekitar pukul 22:20 waktu setempat. Pesawat Air Force One yang membawa rombongan wartawan menyusul beberapa menit kemudian. Trump selanjutnya terlihat turun dari Air Force One sekitar pukul 22:56 meski proses pemindahannya dari C-32A ke pesawat kepresidenan tersebut tidak diketahui secara jelas. Operasi ini dilakukan sehari setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi kedua negara. Trump berada di Ankara pada 7 hingga 8 Juli untuk menghadiri KTT NATO ketika ancaman dari Teheran disebut muncul. Gedung Putih membela langkah pengamanan tersebut dengan menyebut adanya sejumlah musuh Amerika Serikat yang mengincar keselamatan Trump. Pemerintah Amerika Serikat memastikan berbagai langkah keamanan dikerahkan untuk menghadapi ancaman tersebut.